Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompensasi dan penghargaan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Jenny Novitasari, yang kedua Juanda Ahmad, yang ketiga Lasila Rasinta, dan yang keempat saya sendiri Salon Wahyucianingrum. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian kompensasi. Kompensasi adalah salah satu dari fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Fungsi operasional itu sendiri adalah dasar dalam melaksanakan proses manajemen sumber daya manusia secara cepat dan tepat dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kompensasi merupakan suatu fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Pemberian balas jasa dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian balas jasa ini biasanya meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya. Selain untuk balas jasa, kompensasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dapat dikatakan juga, kompensasi ini merupakan segala sesuatu yang diterima, baik itu merupakan fisik maupun non-fisik, yang harus dihitung dan harus diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan sebuah objek pengecualian dari pajak pendapatan. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi menurut Martoyo itu ada dua. Yang pertama ada penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi itu sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan. Yang kedua ada mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung itu ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pemberian kompensasi kurang baik, maka dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Selanjutnya mengenai tujuan kompensasi. Menurut Sofiandi, tujuan pemberian kompensasi itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk menjalin kerjasama antara pimpinan dan karyawan. Yang kedua untuk memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang ketiga untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Dan yang keempat untuk menciptakan karyawan yang disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Slide selanjutnya mengenai asas kompensasi akan dijelaskan oleh saudari kami, Jenny Novitasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. D. Asas kompensasi. Asas adil. Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil dan objektif oleh perusahaan kepada karyawan sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Yang kedua, asas layak dan wajar. Pemerintahan telah mengatur secara konsisten layak dan wajar dengan ukuran yang sesuai sehingga perusahaan harus mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintahan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Baik, terima kasih saudari Jenny Novitasari atas penjelasannya. Selanjutnya ada bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial dibagi lagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung yang pertama ada upah atau gaji, yaitu pembayaran upah atau gaji dengan disesuaikan jam kerja karyawan setiap harinya dan dihitung tiap bulan secara periodik. Komponen upah terdiri dari upah jam kerja, upah izin meninggalkan pekerjaan, upah izin mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bonus atau insentif. Pembayaran bonus atau insentif dilakukan sesuai dengan produktivitas, penjualan, serta keuntungan perusahaan. Kompensasi insentif dibagi menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. Kompensasi finansial tidak langsung ini ada satu, yaitu tunjangan. Pemberian tunjangan dapat meningkatkan hubungan perusahaan dan karyawan. Macam-macam tunjangan yang diberikan biasanya meliputi tunjangan hari raya, tunjangan makan dan transport,
tunjangan asuransi, dan tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun karyawan perusahaan biasanya meliputi uang penghargaan dan uang pesangon, sedangkan pegawai negeri sipil atau PNS biasanya menerima tunjangan sebesar 25 hingga 80% dari gaji. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini yang pertama ada fasilitas perusahaan, meliputi seragam karyawan, alat transportasi perusahaan, peralatan kantor, ruang kerja, dan cuti. Lalu ada faktor-faktor kompensasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan kompensasi menurut Kadar Siman. Yang pertama ada faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua ada faktor kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga ada faktor serikat buruh dan organisasi karyawan. Yang keempat ada faktor produktivitas. Yang kelima faktor ekonomi. Yang keenam faktor jabatan. Yang ketujuh faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Dan yang kedelapan adalah faktor pemerintah. Baik, selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan terhadap kompensasi akan dijelaskan oleh Saudara Juanda Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin G, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kompensasi. Yang pertama yaitu pengaruh internal. Pengaruh internal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anggaran tenaga kerja, dan yang kedua siapa yang membuat keputusan. Dan ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal dibagi menjadi 4. Yang pertama pasar tenaga kerja, yang kedua kondisi ekonomi, dan yang ketiga peraturan pemerintah, dan yang keempat serikat pekerja. Lanjut ke poin yang H, yaitu pengertian penghargaan. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk motivasi para karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan kompetitif. Penghargaan adalah imbauan yang diberikan dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Penghargaan dapat juga dikatakan sebagai reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang ditentukan. Yang I yaitu tujuan penghargaan. Dalam lingkup luas, sistem penghargaan organisasional adalah semua yang dihargai dan diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan mau diberikan perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan sumber daya manusia tersebut. Untuk dapat efektif, sistem penghargaan organisasional harus menyediakan 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat penghargaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar perusahaan. Dan yang kedua yaitu kesamaan dengan pasar tenaga kerja eksternal. Dan yang ketiga yaitu kesamaan di dalam organisasi. Dan yang keempat yaitu perlakuan yang berdasarkan kebutuhan individual terhadap setiap anggota organisasi. Tujuan penghargaan. Namun, tujuan yang lebih penting di dalamnya adalah keadilan atas persamaan yang bisa dicapai dengan setidaknya 3 dimensi. Baik, terima kasih kepada Saudara Juanda Ahmad atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi penghargaan akan dijelaskan oleh Saudari Lasila Rasinta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian J, yaitu faktor yang mempengaruhi penghargaan. Menurut Nanawi 1999, ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan kebijakan penghargaan, yaitu pertama, konsistensi internal. Yang kedua, persaingan atau kompetensi eksternal. Yang ketiga, kontribusi karyawan. Yang keempat, administrasi. Bagian K yaitu kategori penghargaan. Yang pertama, penghargaan intrinsik. Penghargaan ini adalah penghargaan yang diterima oleh seorang karyawan yang berasal dari dalam diri karyawan tersebut. Penghargaan ini biasanya berupa rasa puas dan terkadang juga berupa bangga
terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan. Beberapa bentuk penghargaan intrinsik: A. Penyelesaian, B. Pencapaian, C. Otonomi. Yang bagian kedua, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi atas pencapaian yang telah seseorang capai. Seperti A. Penghargaan finansial meliputi gaji, upah, tunjangan, bonus. B. Penghargaan non-finansial, yaitu penghargaan interpersonal dan promosi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kompensasi dan penghargaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.